Baru-baru ini, Gus Miftah melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada penjual es yang datang ke acaranya di Magelang bersolawat pada 20 November 2024. Kontroversi ini membuat nama Gus Miftah dibicarakan oleh semua kalangan karena dianggap kurang pantas bagi dia yang seorang pendakwa. Tak lama dari itu, Gus Miftah yang merupakan utusan khusus Presiden mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Media Cina selalu hadir, informasi tak akan kabur dari pagi sampai malam. Gus Miftah menjadi sorotan setelah video ceramahnya di acara Magelang bersolawat pada 20 November 2024 viral di media sosial. Dalam video yang diunggah terlihat seorang pedagang es teh dan air mineral membawa dagangannya di atas kepala sambil mendengarkan ceramah. Ketika sebagian hadirin meminta Gus Miftah memborong dagangan pedagang tersebut, alih-alih memborong minuman tersebut, Gus Miftah malah melontarkan kata-kata yang kurang pantas. Dia berkata, "Es tehmu masih banyak tidak? Kalau masih ya sana jual goblok," kata Gus Miftah disambut gelak tawa para tamu di atas panggung. Lalu sang penjual teh hanya senyum mengkerut. Sebagai seorang utusan khusus Presiden, sikap Gus Miftah menuai kecaman luas dari publik. Pada 4 Desember, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan teguran kepada Gus Miftah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya. Salah satu bentuk kecaman publik atas sikap Gus Miftah adalah petisi di laman change.org berisi tuntutan kepada Presiden untuk mencopot Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Hingga 6 Desember pagi, sebanyak 215.161 orang telah menandatangani petisi tersebut. Pada hari yang sama, Gus Miftah merilis pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden. Gus Miftah merupakan penceramah agama sekaligus pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ia viral lewat video dirinya saat berdakwah di salah satu klub malam di Bali. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa disebut dengan Gus Miftah lahir pada tanggal 5 Agustus 1981 di Lampung Timur. Beliau merupakan anak dari M. Murodi bin M. Boniran bin Kiai Usman. Gus Miftah memiliki 4 orang bersaudara dan istri dari Gus Miftah yaitu Dwi Astuti Ningsi dan mempunyai anak yaitu Atkia Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulayya Mika. Gus Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari. Merupakan tokoh ulama besar pendiri pondok pesantren Tegal Sari di Ponorogo, Jawa Timur. Ia memiliki ciri khasnya tersendiri yang membuatnya tidak sulit dikenali oleh masyarakat. Dengan gaya rambut gondrongnya, ia kerap mengenakan surjen atau kemeja adat Jawa, belangkon, kacamata hitam, serta membawa tongkat di tangannya. Gus Miftah merupakan lulusan santri dari pondok pesantren Bustanul Ulum, Jaya Sakti di Lampung Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aulia dengan predikat sebagai peraih NEM tertinggi di kalangan santri madrasah seprovinsi Lampung, ia kemudian hijrah ke daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1999. Gus Miftah pernah menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi tidak menyelesaikannya di tahun terakhir. Namun pada akhirnya ia kembali melanjutkan studinya Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam program studi pendidikan agama Islam. Selama kuliah, Gus Miftah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau biasa disingkat dengan PMII yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Ia berhasil pada tahun 2023 lalu dengan judul skripsi
pendidikan Islam berwawasan kebangsaan berbasis Al-Mizan dan Al-Miftahiyah. Gus Miftah memulai dakwahnya pada saat usianya 21 tahun sekitar tahun 2002. Awalnya ia sering melaksanakan sholat di musola sekitar Sarkem yang merupakan area lokalisasi di Yogyakarta. Dengan tujuan berdakwah, Gus Miftah mulai secara rutin mengadakan kajian agama di tempat tersebut dengan jemaah dari kaum marginal. Meskipun ia mengaku menghadapi berbagai tantangan di awal, Gus Miftah merasa bersyukur karena para pekerja di dunia malam mulai menerima kehadirannya dan dakwah yang disampaikannya. Selama menjalankan dakwah, ia juga sering mendengar bahwa para pekerja hiburan malam sulit mendapatkan akses untuk belajar tentang agama. Kegiatan dakwahnya tersebut mendapatkan dukungan dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ia kemudian mendirikan pondok pesantren Oraji di Tundan di daerah Slamin, Yogyakarta pada tahun 2011. Pemilihan nama pondoknya diambil dari bahasa Jawa, berbeda dengan pesantren kebanyakan di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab. Oraji memiliki arti tidak berarti, dengan kata lain tak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaan. Pada September 2018, ia menjadi viral di media sosial saat beredar video dirinya memberikan dakwah di salah satu klub malam di Bali. Sosoknya semakin dikenal kala ia mendampingi Deddy Corbuzier dalam membaca 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu, Gus Miftah sering tampil di berbagai stasiun televisi swasta untuk memberikan dakwah. Tak hanya itu, ia juga dekat dengan sejumlah pejabat di Indonesia seperti Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Zulkifli Hasan, Dekni Caknan, serta sederet tokoh dan artis lainnya. Sejauh ini tidak diketahui secara pasti berapa tarif Gus Miftah setiap dakwanya. Meski begitu, ada kabar yang mengatakan bahwa mubalik tersebut mematok harga mencapai 3 miliar hingga 7,5 miliar untuk berdakwah. Gus Miftah tidak mengkonfirmasi atau membantah kabar tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa tarifnya tergantung pada siapa yang mengundangnya. Jika yang mengundang adalah pejabat atau public figure, ia pasti akan menetapkan harga. Berbeda jika yang mengundang masyarakat ekonomi ke bawah, Gus Miftah tidak akan mematok harga. Selain dari berdakwah dan pondok pesantrennya, Gus Miftah diketahui juga memiliki bisnis parfum bernama The Goes. Gus Miftah juga pernah menjadi brand ambassador dari perusahaan travel bernama PT Kanomas Archiwisata. Perusahaan tour and travel ini menawarkan berbagai paket umroh dan haji dengan harga yang bervariasi. Tidak hanya sampai di sana, selain aktif dalam dakwah, Gus Miftah juga memiliki kanal YouTube pribadi bernama Gus Miftah Official. Dia telah mengumpulkan subscriber sebanyak kurang lebih 1 juta dan telah ditonton hingga dari 136 juta kali. Kanal tersebut menampilkan konten-konten tentang kegiatan sehari-harinya saat berdakwah di berbagai tempat dan acara. Koleksi mobil Gus Miftah pernah ditampilkan dalam unggahan video. Koleksi mobil tersebut terlihat tidak hanya gagah tetapi juga mewah. Lewat video tersebut diketahui Gus Miftah memiliki mobil Honda CR-V Prestige berwarna putih. Selain itu, ada mobil Alphard hingga yang terbaru mobil Panzer anti peluru. Di dalam mobil tersebut dilengkapi dengan televisi dan ruang penyimpanan yang luas. Selain mobil, ia juga memiliki motor Harley Davidson. Ia pernah mengunggah beberapa foto di akun Instagram miliknya tengah berpose di atas motor asal pabrikan Amerika Serikat tersebut. Follow sosmed kami yang lain juga ya.